Sebentar. Ini maaf tadi slide-nya kehapus. Jadi mungkin ini singkat aja dulu. Nggak bisa dikontrol Eh, Z apa? Kontrol. Nggak bisa mas. Kehapus file. Kehapus filenya. Oh, Di sini sudah nggak muncul. oke. Jadi ini paper yang kemarin. Di sini intinya dia self-correcting encoding. Jadi correcting atau grammar correctnya itu di level encoding. Di sini dilihat kalau dari papernya sendiri nggak dicantumkan dia grammar correction-nya pakai apa, tapi kalau dilihat dari tabel 3 ini kelihatan dia pakai yang rule-based karena dia ada dua proses delete dan insert. Terus nah di paper ini secara umum arsitekturnya seperti ini. Jadi encoder kemudian delete predictor. Contoh hasil delete predictor seperti ini. Jadi how yang kedua itu akan dihapus. Kemudian masuk ke encoder lagi, masuk ke insertion predictor. Nah, di insertion predictor ini dia akan mengecek kata yang apa ya, yang kurang. Contohnya di sini tuh. Nah, di sini mereka coba pakai dua cara. Yang pertama end to end. Jadi langsung dari deletion predictor terus masuk ke insertion predictor. Yang kedua Seroco edit itu dia delete predictor, insert predictor, terus masuk lagi ke delete dan insert. Jadi diulang 2 kali. Kemudian di sini terlihat dua percobaan itu punya hasil yang lebih bagus dari semua dataset yang dilakukan. Jadi untuk yang edit di sini ini sebenarnya kurang tahu juga. Yang edit itu kan harusnya kalau diprediksi harusnya lebih bagus karena dia masuknya 2 kali. Tapi di sini kelihatan kalau delta perbandingan terhadap bis-nya itu nggak lebih rendah daripada yang end-to-end. Jadi di sini terlihat ada peningkatan blue score 3 untuk dialog, 1,3 speech, terus ini WMT ini mesin translation, karena ini sebenarnya paper ini ditujukan untuk mesin translation. Terus secara rata-rata naik 1,6. Nah, di sini mungkin yang jadi poin utamanya grammar correction ini apa ya? Latensi penambahan metode grammar correction ini yang ada di encoding itu tidak mempengaruhi latensi yang terlalu besar dibandingkan dengan base-nya. Nah, mungkin untuk paper ini sampai ini, nah, novelty yang mungkin bisa digunakan kemarin sempat sudah membuat yang itu grammar correction pakai pakai beberapa metode misalnya BART dan T5. Nah, rencananya akan diimplementasikan di sini. Kalau di sini kan dia lebih ke rule based. Nah, sedangkan yang sudah dibuat itu dia lebih ke apa ya? Mungkin lebih kosakatanya lebih bagus. Jadi misal kalau di sini ini mungkin belum ada yang kompleks, tapi kalau yang sudah dibuat itu dia bisa mengganti kata-kata. Kalau di sini kan dia menghapus dan insert. Mungkin itu sih Mas. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa langsung ditanyakan. Yang lain dulu, yang lain dulu. Ayo, gas. Ya udah dulu deh. Kamu tadi mention rule base ya? Ini rule base.
Di papernya itu nggak apa ya Mas, nggak ditulis metodenya pakai apa. Tapi kalau dilihat dari contohnya ini rule based. Why? Kenapa kamu tidak itu role based? Di sini dia bisa delete sama insert. Tunggu, sekoko. Apa ya? Delete dan insertnya itu dia di tahap yang berbeda. Jadi bukan satu model yang utuh. Ini kayaknya bukan role based deh. Masa kan? Coba dibaca deh. Ya ini kan ini kepisah Mas. Jadi kemarin asumsi ini rule based. Hah? Wait. Ini nggak rule based. Cuman yang aku bingung, eh sebentar. Kalau kamu lihat di ini deh, dilihat di halaman pertama, gambar kanan atas itu kan delete insert ya. Nggak di paper. Di paper dipindahin ke, ya. Nah, itu kan dibilang delete 0010 ya. Kayaknya 0010 itu keluarannya mesin learning deh. Jadi ini nggak ada GitHub-nya. Ini Mas. Oke, emang biasa Ini yang gitu. kemarin aku tanya ini tuh Mas. Kalau nggak ada GitHub-nya gimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eh, Oke, ini kayaknya mesin learning sih, hampir pasti mesin learning. Cuman keluarannya 0010 ya. Nah, tunggu, arsitekturnya apa? Dia bilang pakai apa? Di sini transformer Transformer khususnya apa? Bird itu atau apa? Ada pakai nggak nggak? disebutin. Belum sebutin ya. Ini Transformer aja gitu ya. eh, Nah, itu biasanya. transformer based model. Training objektifnya apa? Kamu baca nggak kayak gitu? Training objektif itu yang mana Mas? Ada tuh di 2.2. 2.2. Oh, Dot. Iya nah, Niko. kalau Mas tes. Iya, gimana? Ya. Nah ini untuk yang training objektifnya di sini lebih ke deletion insertion predictor. Cuma ini memang masih belum paham sih yang ininya. Ya nggak usah paham itu. Tapi ini kan jadi mesin learning kan sebenarnya. Iya, kalau dilihat dari ininya machine learning. Itu kan loss functionnya kan. Ini. Tuh, training objective is to maximize overall likelihood kan. Oke, siapa yang mau komen? Salah nggak apa-apa. Mau. Mas Dika mau Datang. Ya udah siapapun. monggo Mas. Aku dulu ya. Ya, ini sih aku mau tanya aja ini kayaknya yang apa yang model ini kan objektifnya kayak deletion tadi ya. Itu kayaknya hampir mirip sama yang aku propose kemarin itu ya. Apa kayak selection itu kan dia juga menghapuskan filter kalimat itu bener itu hampir mirip atau emang beda ya? Nah, sebenarnya hampir mirip sama kemarin. Makanya ini kalau ada code-nya mungkin bisa nyelesain yang itu. Tapi di sini ngedelete-nya itu tujuannya bukan untuk fitur selection, tapi ini untuk membenarkan kalimat.
Oh, iya sih. Mungkin itu. Ya udah kejawab sih. Yo, Luka tadi nanya. Eh, Mas Niko ini buat koreksinya itu dia prioritasnya bagaimana ya Mas? Jadi misalkan ini ada kalimat eh, we did eat ice cream. Nah itu nanti dia self correctnya itu ke we are eating ice cream atau we ate ice cream gitu, Mas. Mungkin ini yang belum ada di paper. Jadi di sini ini misalnya training objektifnya itu dia apa ya, nggak menyebutkan pakai modelnya apa, tapi cuma contohnya seperti ini aja. Jadi ada 2, deletion dan insert aja. Jadi mungkin model yang dipakai itu apa masih belum tahu. Nah, model yang dipakai ini Transformers. Jadi ingat nggak sih yang pertama kali aku sharing itu yang lagi pamer pamer monitor baru. Nah itu kan di situ kan pertama kali aku kasih contoh kan contoh translation, ingat nggak sih kalian? Lupa ya udah ya. Jadi kan awalnya kan di encoder kan aku kasih apa ya? Aku mau ke apa gitu kalimatnya. Aku adalah seorang dokter. Aku adalah dokter gitu kan kalau nggak salah ya. Nah, terus pertama masukkan ke dalam encodernya kan start gitu. Nah, terus kalimat keduanya I. Terus masuk lagi apa auto regresif. Nah, gitu kan? Ingat nggak sih? Ingat nggak ini nggak? Halo, ingat nggak? Kayaknya nih yang aku tangkep, jadi ketika satu kata plug masuk, nanti dia pakai auto regresif gitu muter. Kayaknya ya ini. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham, aku coret dulu nih. Paham nggak? Kalau auto regression itu yang kayak di model BART itu ya, Mas? Auto regresif itu kayak yang model BART itu enggak ya Mas ya. Model BART ada auto regresifnya, tapi enggak serta merta BART auto regresif itu BART ya. Oh, oke. Paham nggak siapa? Aduh lupa aku. Niko, paham nggak Niko maksudnya? Kan Ya, dirimu nih. Mas. Hah? Paham nggak? Ini tebakanku ya. Semoga semoga benar ya. Jadi aku izin share ya. Aku izin share. Uh, share. Oke, kelihatan ya? Ya, Mas. Oh, biasa. Nah, oke, udah bisa. Jadi kalau masih ada nggak ya kemarin? Sorry ya, aku ganti layar dulu. Maksudnya bukan ganti layar apa? Displaynya on di 2 supaya bisa. Nah, ya kelihatan ya harusnya ya. Eh, Kalau kalian masih ingat, pertama kali sharing session kita, kan kayak gini ya. Ingat nggak sih? Jadi kan kita mau ngastiin saya seorang dokter. Kan gitu ya? Ingat ya? Saya seorang dokter. Itu kan masuk ke dalam arsitektur encoder. Nah, encodernya kan keluarin embedding space-nya saya seorang dokter kan. Nah, terus kan dia dimasukin ke decoder. Nah, di decoder itu kan sifatnya autoregresif ya. Kita masukin start, terus pindah ke I. I-nya masuk start I, M. Start I, M, gitu kan. Adapter N, terakhir N kan. Berarti udah selesai gitu. Paham? Paham dulu nggak ini? Ya. Paham ini ya. Nah, sekarang sama kasusnya sama kayak yang kamu presentasiin tadi. Ini insya Allah benar ya. Insya Allah benar. Jadi uh, idemu kan, bukan ide maksudnya di papernya kan kayak gitu ya. Sebenarnya itu sama aja kayaknya sih. Tadi apa sih kalimatnya how itu tadi? Nah, apa tadi? How. How achieve success. How achieve success. How achieve success kan gitu ya. Ya kan? Nah, ini kan start end. Nah, ketika dimasukin hasil embedding space-nya itu kan ada di sini nih, ya kan? Nah, di model transformer deletion ini deletion ya, deletion.
Nah, itu tuh pertama dikasih start juga. Start, itu keluarannya. Ini kelihatan ya aku nulis ya? Zoom banget kalau nggak ada. Ya, Mas. Kelihatan ya? Start, keluarnya kan pertama how. Nah, how-nya ada di sini. Masukin lagi. Nah, how yang kedua nggak muncul, munculnya achieve. Gitu, aku mikirnya sih gitu caranya dia. Makanya masuk ke achieve ini. Terus ini sukses, habis achieve, sukses, end. End. Nah, ini itu adalah deletion yang tadi. Bahasa mereka deletion encoder. Nah, insertion-nya ada yang kedua. Insertion. Inputnya how achieve success. Sukses. Nah, sama kan? Gitu. Itu kan ya. Nah, nanti outputnya how to achieve success. Gitu. Paham ya? Paham nggak? Jadi ini mereka sebut deletion, ini mereka sebut insertion gitu. Sepertinya ya. Gitu. Insya Allah benar. Nah, Niko lanjut, Niko. Ada yang mau ditanya nggak masalah itu dulu? Ngelurusin. Yakin dia nanya nih. Niko yang baca papernya cocok nggak Niko sama yang itu Niko yang aku bilang Niko? Eh, kalau dari deskripsinya cocok, Mas. Cuma mungkin dari gambarnya ini, Mas. Ini kan kalau tadi kan berarti deletion itu jadi satu sama encoder. Tapi Beda ini kan itu deletion, encoder sama deletionnya beda kan? iya. Nah iya, jadi encodernya itu encoder, deletionnya itu deletionnya itu yang decodernya itu loh. Anda. Ini bisa nggak sih multiple screen share? Bisa lah ya harusnya. Multiple screen share kan. Oke. Ya aku masih deh. Nah, yang ini aku share screen juga ya. Nah, saya mau lihat ya. Jadi yang dibilang yang deletion encoder itu yang ini loh, Niko. Yang ini loh Niko. Kan encoder. Nah, kayaknya mereka encodernya satu. Jadi encoder ini sama ini tuh sama Niko. Nah, decoder yang ini sama decoder yang ini itu beda. Dibilang decodernya dilatation, ini decodernya insertion. Begitu. Jadi kalau misalkan rujuk ke gambarmu, encodernya masih sama kan? Itu encoder. Nah, dilatationnya itu dilatation yang warna kuning itu loh tadi, Niko. Yang warna apa tuh? Warna apa sih itu? Kuning-kuning kemerahan itu loh, dilatation predictor sama insertion predictor. Kayaknya itu tuh merefer ke decoder yang tadi loh, Niko. Begitu idenya. Insya Allah benar sih. Gimana? Kemarin idenya ini sih. Ini jadiin satu aja. Soalnya di paper belum belum ada jawaban kenapa ini dipisah. Di rujukan papernya ada nggak yang udah pernah digabung? Di- Kan di papernya ada perbandingan sama Bentar. paper-paper lain tuh. Biasanya itu di paper-paper lain itu paling udah ada sih. Maksudnya paling udah ada perbandingannya kalau misalkan. Paham ya maksudnya ya? Oh iya, Ini aku udah buka loh kan ya. Coba kita lihat ya. Yang base aja yang base. Paling itu sama. Coba base sintetik. Baseline. One way to accept an base. Nggak ada rujukannya maksudnya. Replace translation. Mungkin loh, nggak mungkin belum ada.
Nanti di cross check sih kataku udah ada sih, tapi nanti kamu cek aja deh. Kataku sih udah ada karena itu basisnya muncul transformer kan pertama kali buat NMT emang. Makanya basisnya transformer untuk NMT sih, Niko. Jadi mungkin PR buat kamu yakin belum ada. Iya, Mas. Nah, nah. Tapi idenya bagus ya. Aku nggak kepikiran kalau dibikin two stage gitu. Sama kayak DPR aja kan bikin two stage lebih bagus kan ya yang kemarin. Ingat ya, dokumen level sama passage level. Ada lagi nggak? Lagi. Ya Ul, tuh bed nggak komen Ul. Bingung sih Mas. Kasihan. Oke, pertama deh, masih ada yang bingung nggak sama apa yang aku jelasin tadi? Itu kan basisnya transformer ya, jadi harus pada tahu dulu itu. Enggak, kalau yang tadi yang dijelasin di OneNote. Ya ya, ya Luka Fahmi juga udah nggak ada ya, Luka Fahmi Calvin. Itu kan yang seperti yang pertama kali kita ketemu, bahas attention to Iya. apa itu yang kemarin yang paper transfer pertama? Iya, all attention all we need. Ya. Oh ya, attention. Gitu. Komentar deh selain dia, Ul. Siapa tuh bawahnya Luka tadi udah belum ya? Belum ya? Oh, udah nanya sih tadi, Mas. Kamu nanya yang bagian apa ya? Lupa aku. Oh, yang Kalau misalkan ada dua grammar gitu yang bisa maksudnya kalau misalkan bisa dikoreksi ke dua grammar gitu, nanti dia pilih yang mana gitu. oh, oke. Yang tergantung nama konteks ya. Iya. Oke, itu konteks banget sih. Datasetnya susah sih Luka. Niko gimana Niko? Udah ada pendalaman nggak di situ Niko? Yang itu belum sih, Mas. Kemarin ini sebenarnya masih nyoba nyari code-nya. Mau dicoba buka, tapi masih belum ada. Dicoba manual cari di GitHub juga belum ada. Ya karena aku hampir yakin sih dia nggak naikin ke GitHub tuh karena udah mafhum gitu, udah mafhum sama yang lain. Jadinya ngiranya oh ya ada sebelah kanan. Biasanya kadang-kadang seringnya begitu gitu sih. Siapa? Fahmi? Fahmi? Bentar. Ya Mas, belum ada Mas. Belum ada mulu. Fahmi, ayo apa Fahmi? Komentar dong. Fahmi itu kemarin oke belum ada ya. Kemarin yang apa yang slang apa penghilang kata baku itu pakai apa? Pakai ini juga kan ya? NMT juga kan? Niko? Ya, basisnya NMT juga. Maksudnya NMT juga. Pakai apa itu exactnya? Kemarin nyobanya pakai T5 sama BART. Iya, T5 sama BART input sekali, output sekali ya. Ya. Iya. Bandingannya, tapi kok nggak dibandingin di sini ya sama BART ya? Hah? Ada nggak? Nggak ada. Terus Di sini dia cuma pakai satu transformer. Tapi itu pun nggak disebutin ini apa. Berarti itu apa sih kepanjangannya? Bayesian additive random forest bukan? Bukan. Bart kepanjangannya apa? Aku udah lupa banget ya. Bart denoising sequence to sequence.
Autoan ini. Ada nggak papernya, judul papernya di sini? Nggak ada dong. Memang nggak dibandingin sama dia. Oke. Dan kamu dapat paper ini dari mana? Kalau nggak salah, Ini paper yang mau publish atau orang cuma naruh paper di arsip doang? Udah aku mikir, aku takutnya papernya nggak signifikan, paham nggak maksudku? Kan kemarin-kemarin kan paper-paper yang udah mau publish di ACL, paper-paper yang mau publish di NIPS, aku takutnya ini papernya nggak terlalu signifikan karena banyak yang begitu juga. Karena BART aja nggak dibandingin sama dia. T5 juga nggak dibandingin loh, bandingannya kok dikit banget sih. Karena kemarin ketemu di IMNLP. Oh ini serius. Sebentar Mas, aku coba cek dulu. Coba cek ya. Aku juga cek. Oh iya, benar. ACL ya. Iya masuk ACL ya. MNLP ya. Tapi masuknya finding ya. Oke. Ya kan paper ini bukan ngejelekin ya, tapi maksudku paper yang kayak gini yang ngebandingin sama semuanya juga bisa lolos loh guys. Harusnya dia ngebandingin sama BART, sama T5, sama metode-metode lain gitu. Dan di sini enggak. Ya udah, ada lagi nggak Mas? Ya nggak ada lagi nih. Ya udahlah, kalau nggak ada, udah nggak ada ya. Eh, mungkin kalau dari aku nih, final deh dari aku, menurutku idenya oke juga sih. Aku nggak kepikiran bisa begitu, bisa dibuat two stage ya. Nah, cuman implementasinya kemananya aku masih agak bingung ya. Soalnya kasusnya converter tidak baku ke baku kita kan pakai T5 aja cukup ya, dan sekali pass doang kan itu. One pass ya. Jadi ini kan dia berkali-kali pass, itu kan one pass. Dan itu bagus kan hasilnya kemarin kalau nggak salah aku lihat ya. Betul ya? Ya. Ya kan? Nah. Ini mungkin lebih ke seperti ini sih Mas. Kalau di sini kan implementasinya di NMT. Nah, ini mungkin bisa di task line lain. Contoh tas yang lain kayak gimana? Misalnya di apa ya? Di apa tuh? Diner yang pakai Roberta. Kemarin sih kepikirannya kayak seperti itu. Diner yang pakai Roberta. Diner yang pakai Roberta. Emang mau diapain? Encodingnya Roberta. Ditambahin metode ini. Oke. Roberta untuk NER. Ditambahin ini. Buat apa? Apa yang mau dilakukan ya? Maksudnya apa yang dihilangkan, apa yang di-insert, atau pola pikir apa yang diadaptasi? Untuk memperbaiki inputan sentence-nya. Oh, astagfirullah. Jadi maksudnya sebelum masuk NER, diperbaiki dulu inputan sentence-nya gitu maksudnya. Iya. Gimana yang ngerjain NER menurut kalian? Ada yang mungkin bakal hilang nggak sih entity-nya nanti kalau orang diperbaiki? Ya juga ya, nggak kepikir. Kan nanti hilang entity-nya. Biasanya kan ada yang mungkin teksnya slang, nah entity-nya hilang.
ketika diperbaikin. Iya juga nggak kepikiran aku. Iya, Niko bisa hilang. Ya, mungkin kalau perumpamaan dari kata baku ya, aku yakin mencari entity lebih bagus. Nah, tapi ketika katanya itu kata-kata mungkin dari kata-kata anak-anak muda sekarang yang menggunakan kata-kata kalimat-kalimat slang, nah itu intinya kan ya entity anak-anak sekarang juga gitu, yang memang Udah nggak zaman sekarang itu udah kita, hilang. Bol. Kamu gimana sih? Dan mungkin sekarang agak susah kita menggunakan apa ya language model atau dataset gitu ya. Ya, karena memang ya kita anggap aja ke anak gaul sekarang, anak Jakarta Selatan ngomongnya bahasa Inggris bahasa Indonesia dicampur gitu. Nah itu kalau perumahan mau dibaguin ya hilang nanti entitinya. Ya itu dari aku sih Mas kayak gitu. Ya, argumennya lumayan valid, Niko. Ya kan? Menurutmu valid nggak argumennya? Iya, Mas. Nah, nah. Ya. Ide-idenya arsitektur boleh sih. Aku sama ini kan kemarin tuh kita ngomongin pertama tuh Q&A. Q&A terus yang kedua ngomongin ya tunggu. Iya aku lupa banget sih. Yang pertama tuh Fahmi ngomongin apa kan kamu ngasih dua ya. Pertama itu apa yang kedua kan Q&A. Multitask BERT, Mas. Ya. Tadi nanya aku ya. Multitask bird kan ya. Multitask bird kan skopnya hanya encoder. Ya, yang kedua masalah Q&A. Q&A pun cuma pakai encoder. Yang ketiga masalah Calvin itu kan generik ya. Mau kita tinggal adaptasi kemana. Yang keempat tadi si siapa? Luke Q&A. Q&A cuma seputar encoder. Ini nih yang pertama kali kita ketemu nih. Ada decodernya gitu. Ya kan gitu. Nah, dari kemarin kita ketemunya encoder terus. Nah, itu kan ini gimana ya? Ya udah, mungkin tanggapan dulu kali ya dari sambil aku mikir dari Mbak Desi sama Mbak Reni. Ikut dulu, Mas Rian. Atau ada ide gitu mungkin kan? Pertanyaan lebih tepatnya. Ya kan. Gimana sih? Aduh, tapi noob banget nih. Ini sih lebih ke apa? Kalau metode yang sama ini diterapkan di bahasa Indonesia itu apa ya? Diskrepansinya jauh nggak sih, maksudnya kan struktur bahasanya tuh beda ya sama yang bahasa Inggris gitu. Itu ada ngaruhnya nggak sih? Basic banget ya pertanyaannya. Enggak kok, enggak, itu sangat rumit pertanyaannya. Enggak, Reni udah nonton video yang pertama nih Reni? Udah. Udah kan, nah jadi itu nanti kita training unsupervised-nya pakai bahasa Indonesia Reni. Kenapa? Kita training unsupervised-nya pakai bahasa Indonesia. Oke. Ya, jadi model itu language agnostic. Model itu language agnostic yang ngebikin behavior di dalam model itu adalah data bahasanya kan. Datasetnya. Nah, kalau kasus bahasa kan mungkin kepikirannya, kalau bahasa kan bisa aja ya kayak bahasa Jepang sama bahasa Indonesia jauh ya. Jadi kayak bahasa Jepang tuh kalau nggak salah kata subjek, objek, predikat. Predikatnya dulu di belakang, baru sisanya kalimatnya kan kayak gitu ya. Nah, kalau di transformer ada istilahnya positional encoding gitu. Jadi dia nge-encode posisi katanya kalau misalnya di depan bahasa Jepang itu jadinya predikat gitu. Beda sama kalau bahasa Indonesia. Kalau tuh gitu. Jadi karena dia language agnostic, language manapun masuk sih di ininya gitu. Contoh lainnya
kalau misalkan cari banyak publikasinya kayak BERT itu dipakai untuk bahasa Jerman, BERT itu dipakai untuk bahasa Arab, even bahasa Arab ya yang beda banget ya, itu dipakai sih. Terus kalau ada publikasi yang oke tapi pakai bahasa Indonesia nggak sih? Ada jawabannya. Gimana ulang? Gimana ulang? Halo? Gimana Kenapa? ulang? Gimana ulang? Ada publikasi yang keren pakai bahasa Indonesia? Ada, cuman skopnya baru dataset. Ada namanya Indo NLU sama apa? Kalian ada dua kan ya, Indo NLU sama apa? Sama apa? Satu lagi aku lupa. Ada yang nih, ada dong yang ingetin dong, masa pada lupa semua? Kayak ada dua deh. Oke. Tunggu. Ya, apalagi satu lagi guys, masa nggak ada yang ingat? Terus nanti itu kan berarti kita akan membuat novelty di bahasa Indonesia gitu ya? Itu tuh, aku pertanyaannya basic banget, malu deh. Terus kita akan berusaha mempublish kan kerjaan teman-teman ini. Urgensi dari si publisher paper itu menerima paper kita itu apa ya maksudnya? Apa mereka akan ngelihat metodenya aja gitu ya? Atau nanti pada prakteknya teman-teman juga bakal nyobain di bahasa Inggris juga selain bahasa Indonesia gitu? Satu-satu. Berarti kan pertama masalah urgensi mereka ya. Jadi biasanya kalau publisher itu mereka ngambil publikasi-publikasi yang kemungkinan banyak di site orang. Nah, ketika dia dapat publikasi yang banyak di site orang, impact factor publikasinya meningkat juga. I see. Dan itu adalah powernya. Jadi kalau misalkan kita nge-publish pakai bahasa Indonesia sebuah metode baru yang out of the box. Nah, kemungkinan kan apalagi kalau kita nge-publish kode sama data ya, misalkan kita nge-publish kode sama data itu pasti langsung orang lain kan mau nyoba, maksudnya mau nge-repro, terus mau nge-beat kan, mau ngalahin kan. Nah, kalau mereka mau nge-beat ngalahin kan mereka harus nge-cite ya. Apalagi kalau misalkan bahasa Indonesia rujukannya masih dikit, jadi ya supply demand gitu, jadi banyak banget pasti yang nge-cite. Dan itu jadi value buat si publisher, itu yang pertama. Pertanyaan kedua masalah kalau misalkan kita mau nge-propose sebuah teknik, jawabannya iya, kita bakal coba di bahasa lain juga selain Indonesia. Jadi biasanya rata-rata tuh orang ketika nge-publish sebuah dataset, dia tuh nge-publish baseline biasanya. Nah, biasanya ketika dia nge-publish baseline itu bebas, dia sebenarnya baseline-nya cukup, kita pakai BERT apa segala macam, sebenarnya cukup gitu. Cuman ya untuk memperkuat paper biasanya ada novelty-nya sedikit ditambahin, contoh sesuatu yang khas banget di bahasa Indonesia dalam tanda kutip khas banget yang bisa membantu membenarkan benchmarking misalkan atau apa gitu. Oke. Jadi meskipun kita pakai bahasa Indonesia yang dipakai cuman di Indonesia doang, chance buat ininya masih gede karena language model Indonesia tuh masih sedikit gitu ya? Gede banget malah kemungkinannya kalau misalkan language spesifik tuh. Gitu. Nih aku kasih nih contoh-contohnya nih. Aku tuh selalu mikir kalau spesifik tuh malah nggak ini gitu, nggak menarik gitu, enggak ya, malah berkebalikan ya? Tergantung spesifiknya, kalau satu negara ya menarik jadinya kan. Kalau bahasa Jawa sih nggak menarik ya. Iya, maksudku audiensnya tuh sebanyak apa? Kalau 200 juta, 300 juta orang ya banyak yang mau. Ya. Oke. Itu aku kasih tuh. Terus ada itu di ACL kan sama kan MNLP juga. Sama NLU. NLU mana ya? Aku nggak ada sih. Ada juga NLU itu. Ya, ACL. Hai. Terus sama tadi, kalau misalnya dia language agnostic gitu ya, terus kenapa kita perlu mentranslate dari yang tidak baku menjadi baku? Kenapa kita perlu mentranslate dari tidak baku jadi baku? Karena biasanya datasetnya itu baku. Dan language kan berubah ya seiring berjalannya waktu ya. Iya.
Jadi kita mau nge-transfer dari yang kayak apa ya, time invariant language ke time variant, time variant language ke time invariant gitu. Jadi bro jadi misalkan mas gitu. Bro kan zaman dulu mungkin nggak ada, zaman dulu mas. Silakan. Iya sih. Oh, oke, lanjut. Ya itu ada dua paper yang khusus bahasa Indonesia, tapi apa namanya, tapi publish di MNLP ini, ACL ya, ACL. Oh, wow. Oke, thank you. Desi, ada yang mau ditanya, ditambahnya? Belum, Mas. Nah, ya seperti itu dulu paling ya. Dari Niko ada mungkin habis tadi ngobrol-ngobrol kepikiran ada novelty baru, Niko, ada nggak? Kalau nggak bisa dinner paling di question answer, Mas. Iya, aku mikir gitu tadi. Soalnya kalau question answer-nya panjang itu kan, lagi kalau soal esai ya. Kalau soal esai itu nggak tahu deh. Iya ya, kalau soal esai menarik sih sebenarnya problemnya. Cuma datasetnya loh, kalau bikin soal esai itu susah. Iya, nah. Ya kan karena summarization itu nggak bagus di Bird karena kan kepanjangan. Tapi cuman datasetnya agak besar sebenarnya. Oke, nanti teman-teman kalau misalkan ada ide ya buat novelty ya sebenarnya. Tapi dan kalau misalkan pun nge-propose novelty, nanti bakal ada datasetnya yang bikin jadi benchmark gitu. Itu paling ide. Nah, oke, itu dulu kali ya. Jam 3, yang pas jam 3 tag. Itu dulu mungkin terakhir Yaul, Fahmi, Buka, Alvin, nggak ada lagi. Kalau nggak ada aku tutup. Oke, nggak ada ya. Ya udah, silakan Niko tutup dulu. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan dan masukannya. Terima kasih juga untuk Mas Rian untuk memasukkannya tadi. Mungkin sekian. Terima kasih.